الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجوده وذريته أن الله يرضي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا ويتوفنا على ملتهم ويحسن بجمرتهم ثم لروح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والشهداء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا مثل أجل كتابه أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة وجل الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ajar kita pada malam hari ini membahas kitab Riyadhus Shalihin pada bab wujud sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Syekh rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa bihi wa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra al-ayah. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده فخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري وفي رواية أنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك والله أعلم. الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin bin Haji Nasir beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhirul kiram Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, karena kita masih sangat membutuhkan. Ustaz Faris, Ustaz Anas, Ustaz Iswadi, Ustaz Sa'adi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujjah yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para bapak ibu sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sekarang sudah masuk tanggal 6 Rajab ya. 6 Sya'ban ya. Masih Rajab aja. 6 Sya'ban ya. Insyaallah tanggal 2 ya. 2 Februari ya. Kita nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Selasa. Kalau nggak ada perubahan. Alhamdulillah ya, kita sampai bulan Sya'ban nih yang doa kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah hidup saya dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban nih, sampai sekarang berarti diberkahi nih, dikabulin doa kita. Wa balighna Ramadan. Kalau bisa sampai Ramadan ya Allah. Lah kok sampai Ramadan doang, bener mati saya Ramadan. Lah di bulan Ramadan kita minta lagi. Minta lagi. Ya, yang penting umur kita berkah ya. Berkah. Kalau minta banyak doang, bahkan kemarin udah saya tanya. Mau nggak ditambahin umur 100 tahun lagi? Nah, pada godek semua. Capek kok, udah capek Pak. Udah tuh 100 tahun. Kasih hidup 100 tahun lagi, enggak. Ya, kalau berkah. Ya, jadi manfaat umur kita. Nanti Ramadan kita minta tuh. Ya Allah, saya udah sampai Ramadan ini. Umur saya biar berkah ya Allah, biar berkah, biar manfaat. Manfaat dunia dan akhirat. Ya, sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nih ya, dari malam Senin ini sampai penutupan kita membahas masalah Ramadan ya, biar tambah wawasan kita, biar mantep keyakinan kita ya, akidah kita, amalan kita di dalam bulan Ramadan itu ya. Doa yang selalu kita baca itu minta berkah Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan artinya 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan pada kita bahwa dalam menyambut Ramadan itu persiapkan diri selama 2 bulan itu.
Jangan langsung dek. Wah, ya, kaget akhirnya. Wah, pada nak puyeng dah tuh. Ya, itu siap-siap tuh. Rajab adalah untuk membersihkan diri kita dari dosa johir. Dosa johir tuh dibersihin di bulan Rajab. Makanya doanya kan Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Tuh. Rabbi gfirli warhamni watub. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Sayangilah ya Allah, saya ini banyak dosa. Saya minta ampun padamu ya Allah. Watub alayya. Terimalah ya Allah, ini tobat saya. Itu biar bersih tuh dosa johir kita. Dosa johir apa dosa johir? Dosa johir itu dosa yang kelihatan dan terdengar. Kok terdengar Pak? Ya terdengar kita ngomongin orang. Lalu kita ngikut tuh, oh iya, dia ngomong. Capek dia mah, ngikut, nah itu tuh denger, terus mulut lagi lisan ngikut tuh, ngata PA juga udah dosa kuping, dosa mulut tuh, ya, belum dosa mata, belum tangan, kaki, itu bersihin tuh, ya, kalau dosa itu minta ampun. Itu di bulan Rajab tuh, ya, supaya Allah bersihin. Makanya Rajab itu kan kemarin dia udah belajar ngingetin saja. Rohnya adalah rahmatullah atau rahmatullah. Jimnya adalah jirmul abdi, banyak adalah birullah. Jadi jirmul abdi itu dosa hamba. Dosa wamtaju ayyuhal mujrimu wamtaju ayyuhal mujrimu. Berpisahlah pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Dipisahin sama Allah. Zirmul abdi itu dosa hamba dengan rahmat Allah, dengan birullah. Ya, jadi dosa kita itu dikepung dengan rahmat Allah. Maka gugur dosa kita. Bersih. Tuh. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah untuk membersihkan dosa ya, batin. Jadi ada johir, ada batin. Oh, ada apa dosa batin? Ya ada. Bahkan Allah menyeru wajaru zohirul ismi wa batina. Nama man ismuka, siapa namamu. Tapi kalau ma ismuka, apa dosamu. Jadi Allah itu nyuruh hindarilah dosa johir wa batinahu, dan dosa batin. Batin itu yang enggak terlihat dan enggak kelihatan. Batin itu di hati, qalbun, di hati. Jadi hati bisa berdosa. Kalau mau buktiin emang bener Pak itu ada balasannya. Coba dah. Kalau nanti yang pergi umroh atau haji di tanah suci Mekah atau Madinah, kita kagak ngomong aja, kagak ngomong, itu bisa dibuktiin. Gua udah hafal gua ke Masjidil Haram, ya, saya keder apa, kagak ngomong, kagak, cuman perasaan di batinnya tuh, gua jalan aja sendiri. Begitu nyampe Masjidil Haram mau keluar, nyari jalan buat ke pondok, lah mana ini gelap. Lah, begitu nyampe maghrib, ditanya sama teman-temannya,
Lalu kemana? Gua keder. Padahal itu cuman di hati, di batin. Kayak kita misalnya ngeliat makanan tuh, di hati tuh makan kayaknya kagak enak banget tuh. Dia dari rumahnya gua enak banget. Kan bentuknya begitu, makan namanya makan orang jutaan, boro-boro diberesin rapi. Karena kagak rapi banget tuh, ngeliat aja enak. Abis makan, masuk blower we. Ya istighfar. Dosa apa yang saya lakukan ini? Oh saya kayaknya ya nggak pernah salah dah. Mungkin batin itu, batin. Dosa batin, hati. Jadi sekarang ini bersihinnya sekarang. Dosa batin itu. Makanya wah masa dia mau gedeg banget ya. Udah nggak salah apa-apa. Dia mah nggak tahu digedegin. Kan kita gedeg sendiri. Enak dong lihat dia. Makan enak banget dia lewat jadi agak enak makan. Nah apa ini gue? Tuh itu batin tuh. Makanya kita kalau salaman tuh bener, ya Allah maafin ya ini ya mungkin pernah benci, gedeg, iri, dengki. Ya, itu kan batin itu. Jadi ada kata Allah itu ada. Dosa batin itu. Ini kadang-kadang memang dosa batin itu kita abaikan. Padahal ada itu. Kita abaikan deh. Padahal dia kadang-kadang lebih besar. Lebih besar daripada dosa johir. Lebih besar. Bahkan kadang-kadang dosa batin itu bisa memakan kebaikan kita. Tanya Ustaz Faris. Jadi kebaikan kita itu kayak kayu kering. Lu karena kita sifat hasad, dengki sama orang tuh. Dengki aja bawaannya gedeg aja. Kalau ngeliat orang itu kagak mau senyum, boro-boro salaman, temu melengos. Itu sifat hasad dengki itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar itu. Lah habis kan. Tuh, Masya Allah. Makanya sifat dosa batin itu besar. Kayak Nabi Adam dengan setan itu. Nabi Adam itu dosa johir dia, makan kelihatan dia, johir. Setan dosa batin. Makanya Nabi Adam karena dia hanya melakukan dosa johir, begitu turun ke dunia, begitu dia menyesal atas perbuatannya sampai dia diusir dari surga. Akhirnya Allah kasih petunjuk bagaimana cara minta ampun terhadap dosa johir itu. Rabbana jalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa. Keduanya bertaubat. Rabbana jalamna anfusana. Ya Allah, Siti Hawa Nabi Adam itu. Kami telah menganiaya diri kami. Kami telah menjolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya bertobat. Enggak lagi saya lakukan itu. Kalau tobat saya kau enggak terima, ya Allah. Tobat kami ini kau tolak, maka lanakunanna minal khasirin. Kami menjadi orang yang rugi dunia akhirat.
taubat dia. Jadi kalau dosa johir itu lebih gampang langsung pada Allah. Bab nyata. Dan Allah langsung terima. Yang penting syaratnya dia menyesal. Dia minta ampun. Tidak lebih besar daripada dosa hambanya. Maka bagi hambanya yang merasa punya dosa, sebesar apapun dosanya, ampunan Allah itu lebih besar. Kalau kamu kembali sadar, insaf, tidak lagi melakukan apa yang pernah kau lakukan, aku terima taubatmu walaupun dosamu sebesar gunung Uhud umpamanya. Bahwa dia itu berdosa. Sebab dosanya dosa batin, kan dosa dia kan angkuh, sombong. Dia merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Dia tidak merasa bahwa dia itu berdosa. Dia merasa benar aja. Inilah yang perlu kita evaluasi diri kita itu, supaya batin kita ini jangan sampai penuh dengan dosa. Kan hati itu ibarat kaca. Hati itu ibarat kaca. Dosa batin itu ibarat titik hitam. Kalau kita punya hasad, dengki, sombong, angkuh, marah, dendam, itu titik tuh. Tambah fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka, di hati kita ini, kata Allah, ada penyakit. Yaitulah penyakitnya itu tadi, hasad, dengki, sombong, ria, suudzon, ya, gedeg, ya, marah. Itu semakin banyak yang timbul di hati kita, itu titik semakin hitam dengan titik-titik itu. Maka akhirnya keras, hati itu keras. Udah keras, dibilangin susah. Dibilangin susah. Ya. Susah dibilangin, bawaannya getok. Kadang-kadang materialnya yang hancur. Karena udah terlalu keras. Itu Allah itu memberi kita itu peringatan itu teguran itu hati yang, bagi hati yang lembut mah itu sadar, sedikit juga sadar, banjir, ya Allah, sadar udah, ya Allah, angin, ya Allah, ada apa ini, sakit, belum apa ya, apa salah saya ini kok sakit, gak sembuh-sembuh ini, apa ini, istighfar banyak. Dia sadar dia. Itu kan menegur la'allahum yarji'un. Tujuannya itu agar kita sadar, agar kita kembali. Itu menyadarkan kita agar hati kita ini jangan sampai membatu. Jangan sampai keras. Itu karena kita membiarkan penyakit yang di dalam hati kita itu, yang hasad, dengki, sombong, angkuh, marah, suudzon, itu kita biarin. Akhirnya dia membesar. Karena kita susah diatur, susah dibilangin. Ya. Bukan semakin tua semakin bijaksana, ini semakin tua semakin lancung, semakin kagak ngenakin gitu. Orang udah tua kayak gitu ya. Kan seharusnya kan semakin tua semakin bijaksana. Abu Joko kayak gitu, itu karena hatinya. Maka penyakit ini harus kita bersihkan. Ini di bulan Sa'ban nih, agar nanti Ramadan kita
Udah bersih deh tuh. Agar kita bisa puasanya khos bil khos, puasanya orang istimewa. Itu kata Imam Ghazali itu puasa kan dibagi 3. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Puasa istimewa. Sekali-kali kita coba. Ya. Maka kata Imam Ghazali itu, kalau bisa, jadikanlah Ramadan itu sebagai Ramadan terakhir bagi kita, supaya benar-benar. Ya kita jangan pula Ramadan akan datang ketemu apa kagak. Ramadan ini aja kita masih khawatir masih hidup kagak ini, walaupun tinggal sebulan. Ya kan kemarin kita udah bahas, kan manusia cuma 3 hari hidup. Ya kemarin, sekarang, besok. Kemarin nggak mungkin lagi kembali kan. Besok lah belum tentu. Nggak ada jaminan kan kita besok bisa hidup. Lah ini kampung saya Bayawa nih. Ini ntar malam keempat nih. Iya, dia pengen hidup sampai Ramadan. Lah belum Ramadan, terus Syaban pada meninggal. Si Adit 2 orang meninggal juga. Pada sehat sih, baru 46. Ini kampung saya 52. Lah kan kita udah lebih dari 46. Lah, tinggal dikit. Nah itu mari kita usahakan itu. Ini Ramadan ini kan benar-benar bulan anugerah Allah. Maka para salafus sholihin itu, dia itu Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Bulan yang dinanti-nanti, bulan yang diharap-harap. Karena itu, waduh, ganjarannya luar biasa. Jadi kalau puasa khusus, bil khusus yang istimewa itu bukan hanya menahan makan dan minum, juga menahan anggota badan daripada hal yang merusak puasa, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan itu ikut puasa. Kalau puasa umum itu kan puasa, ya yang penting gua nggak makan, nggak minum, gua sampai maghrib juga, wah udah lumayan. Bodoh mata mah, telinga, hidung, ya mulut nggak dipelihara aja deh, nggak dipelihara. Ngomong apa deh, kaki, tangan, gitu. Ya, jalan mah jalan baik, sono hari Minggu tuh. Ya, walaupun pakai kacamata hitam kan kelihatan orang ya. Cuman kita aja yang lihat matanya nggak kelihatan. Lagunya saya mau Ustaz. Apa tuh kalau jalan sore tuh? Ngaburit ya. Ngaburit saya mah kacamata hitam. Tapi kelihatan orang, kelihatan. Tapi orang nggak ngeliat saya nggak ngeliat mata saya. Palalu peyang. itu kan dosa mata, tangan, kaki itu. Nah kalau puasa khusus bila khusus tuh, di samping nggak makan nggak minum, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki ikut puasa. Dia jaga puasa. Nah kalau khusus bila khusus, hati. Kok bisa Pak? Ya karena udah latihan dari sekarang. Hati. Jadi, kata Imam Ghazali itu, di hati kita ini ada, ini udah jam 5 nih, sama istri ngomong, terbuka sama apa? Nah itu, kalau puasa khusus bil khusus itu udah rusak. Nanya doang sih, terbuka sama apa? Kalau kita mah kan lagi sahur.
Kan bulan puasa tuh. Ntar buka lu beli apa lu? Ntar makan apa lu? Jangan kayak kemarin ah, nggak enak banget tuh. Udah, udah, udah lagi sahur ya. Kan banyak gitu. Tuh, mesti jauh banget tuh. Aku jadi nanya. Tuh. Ntar, oh kalau buka launya ngenakan dikit apa? Kalau buka kemarin tuh les kelapa deman tuh gak enak banget tuh. Terlalu sejauh banget ya. Memang susah ya untuk puasa khusus ini memang susah. Tapi hasilnya memang sesuai dengan firman Allah tadi dibaca, la'allakum tattaqun. Pengen nggak jadi orang yang takwa? Puasanya ya seperti itu. Ya, kita kalau udah jadi orang yang takwa itu udah muflihun, udah menang kita. Itu udah dijamin bahagia dunia akhirat tuh orang takwa itu. Dan hanya orang-orang yang bertakwa lah nanti itu yang masuk surga tidak lewat neraka. Ini ayatnya. Wa in minkum illa waridu kana ala rabbiki hatman maqdiya summa nunajil ladzina taqaw. Coba kita renungin tuh. Wa in minkum illa waridu. Setiap kamu, setiap kita, setiap orang pasti masuk neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Ini udah ketentuan Allah yang nggak bisa lagi diganggu gugat. Summa nunajil ladzina taqaw. Kecuali orang yang bertakwa. Tuh. Jadi hanya orang yang bertakwa yang masuk surga itu tidak lewat neraka. Maka kalau kita sampai mati nih nggak jadi orang yang bertakwa, ya siap-siap. Makanya khatib tuh kalau tidak berwasiat, usikum wa nafsi awalam bitaqwa. Aku berwasiat untuk diriku sendiri dan untuk para jamaah sekalian. Ittaqullah, mari kita bertakwa kepada Allah. Kalau pengen masuk surga tidak lewat neraka. Itu wajib, itu wasiat itu. Bahkan Allah sendiri berwasiat. Wa wasai. Laqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Itu Allah ya. Wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Aku berwasiat kepada umat-umat dahulu, umat-umat sekarang, dan umat-umat yang akan datang, jadilah kamu orang yang bertakwa. Maka ya kalau minta, ya Allah, janganlah kau matikan saya sebelum saya menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi orang bertakwa. Maka marilah ya Ramadan yang tinggal sebulan kurang ini, ya kita sambut dengan senang hati, karena itu untuk menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Mari kita persiapkan diri kita lahir dan batin, ya, agar kita bisa berpuasa puasanya orang yang istimewa, walaupun memang masih jauh dari itu. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخوانا يا كريم وأخوانا يا كريم وأخوانا يا كريم برحمتك ارحمنا وإن يرحمنا يرحمنا وإن يرحمنا يرحمنا وإن يرحمنا اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس والمغفرة بالقرآن وانزل القرآن بالحكمة والبيان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان بارك لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.